Halo teman-teman, ya hari ini gue lagi di Lembang bareng sama salah satu teman gue juga. Ini ada dari Stand Up Indo Jakarta Selatan ya, lu? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, bener ya? Betul bang. Rais Marasabesi, gokil. Tepuk tangan buat Rais Marasabesi. Thank you bro. Makasih lo udah support. Mau lagi tepuk tangan. Rais, Ya bang. gabung di Stand Up Indo Jakarta Selatan. Ya. Kenapa gua ngundang Rais? Karena Rais ini salah satu temen gua yang menghapus stereotip negatif gua tentang orang Ambon. Iya, banyak yang bilang kayak gitu sih. Iya, Banyak yang Rais bilang Marasabesi. Ambon banget kan Orang namanya. Ambon. Muhammad Rais Marasabesi. Yang di otak gua dari dulu orang Ambon, orang Timur, galak-galak. Bawa pokoknya narik motor, pokoknya serem dah gitu. Kayak kalau plat motor lo udah beda tahun itu lo diberhentiin. Iya, udah khawatir aja pokoknya. Iya. Deg-degan aja. Ternyata gua ketemu sama Rais. Ternyata ada orang Ambon baik. Banyak dong. Dulu ada si Ricky Watimena juga orang Ambon. Oh iya bang Riki. Putra Patinama juga orang Putra Ambon. Patinama. Nah ini Rais, lu gabung di Stand Up Indo Jakarta Selatan. Dari Selatan, tahun? Gue dari tahun 2017, gue masih baru. Oh baru ya, 2 masih tahun. Baru, 2 tahun ya. tahunan, ya. Gimana ya awalnya lu bisa gabung Stand Up Jaksel tuh gimana? Ceritain lah. Gue pertama kali gabung di Stand Up Jaksel tuh sebenarnya emang sebelum gue gabung di komunitas ya. Gue tuh di sekolah emang dari TK, malah dari TK sampai SMK tuh gue orang yang selalu menonjol di kelas. Dalam artian yang suka ngecengin orang. Serius, gue tuh orangnya kayak Marcel. Iya. Kalau di pergaulan stand up tuh kayak Marcel. Iya, kalau Marcel kan di lingkup kita nih stand up nih, dia selalu menonjol. Kalau itu di sekolah lu kayak gitu. Gue dari TK sampai SMK. Dari TK? Dari TK bang. Gua di dari Ambon TK itu? Gue di Jakarta. Gue lahir gede di Jakarta. Oh lu bukan orang Ambon berarti? Gue kan emang cuma keturunan. Gue kemarin ke Ambon baru sekali seumur hidup. Datang ke Ambon kayak disangka turis, gue disangka orang Jawa. Ya Allah. Iya, gue pengen beli aksesoris jamun. Mas mau beli apa? Mas emas loh. Emas nggak kakak, nggak begitu. Aduh, pegel aja nih pipi gue brengsek sumpah dah. Aduh ya Allah pegel banget anjing. Bener gue ya. Aduh. Emang gue dari TK sampai SMK tuh gue selalu menonjol bang di sekolahan. Bahkan sampai gue kadang-kadang juga pernah menyesali karena gue terlalu menonjol. Maksudnya? Gue Kenapa? pernah menyesali karena gue yang suka ngecengin orang. Kenapa? Karena gue tuh kalau ngatain orang tuh bener-bener ngatain aja. Maksudnya ya udah belak-belakan aja gue orangnya. Nggak pakai disaring Nggak ya? pernah disaring. Gue SMP pernah bikin satu orang keluar sekolah gara-gara dicengin gue. Anjing. Cabut dari sekolahan. Lu cengin apa anjing? SMP pernah. SMP 2 orang. SMP 2 orang. SMK 1 orang. Lu cengin apa anjing sampai keluar lu? Nggak tahu, gue maksudnya gue ngecengin yang menurut gue normal, tapi kayaknya Normal nggak dan normal buat lucu, dia. normal Iya. dan lucu buat teman-teman. Iya, deh. dan teman-teman gue semua pada ketawa emang karena gue ngecengin aja. Ternyata sebegitu menyakitkan. Kayaknya emang sakit hati kali ya. Apa? Lu ngecengin apa? Ada, gue masih inget sih. Kalau di SMP, kalau di SMP gue ada temen gue namanya Suban. Teman SD gue juga sih, Subhan namanya. Oh Subhan. Subhan, panggilnya Suban. Dia ada temen gue SD, tapi SMP masih lanjut. Gue ngecengin dia gara-gara dari SD tuh dia pernah jadi petugas upacara. Dia kalau ngomong udah abah-abah gitu, suka nggak jelas. Jadi gue ngecengin aja kalau kayak, weh ban, abah-abah gitu. Sering. Bukan sering, setiap manggil. Setiap manggil. Aduh, sumpah perut gue sakit banget anjing. Capek gue ketawa brengsek. Setiap manggil bro gue gituin. Jadi mungkin dia kayak dari ini kali sakit hati kali Jengah ya. dia jengah ya. Iya, itu makanya gue yang bikin gue menyesal itu. Gue maksudnya gue berdosa banget. Dan kalau di SMK ada satu cewek. Badannya maco banget kayak derok anjir. Aduh anjing. Gue manggil dia Piccolo. Waduh. Duduknya depan gue setiap lagi belajar selalu nyanyi Piccolo, Piccolo, Piccolo musuhnya Spider-Man begitu.
Dia pengang kali, cabut dia, ya Allah. Mana, gue masuk SMK kelas 1 ada veteran di kelas gue. Seharusnya dia dong yang mendominasi, Iya. gue cengin. Dia cabut juga. Waduh, sulit banget anjing. Mulut lu emang brengsek. Dia cabut juga. Lu gabung stand up berarti masih SMA tuh? Apa udah selesai? Lulus SMK. 17? 2017, ya kan gue Itu udah lulus lulus. 2016. Gue lulus 2016, terus gue, ya gue disuruh sama nyokap gue kuliah kan tadinya kan. Ya gue mikir gue masuk SMK. Lu kelahiran 98 ya? 98 bang. Anjing, muka lu kayak umur lu 98. Iya, nggak tahu muka gue boros sih. Gue lahir pas lagi ini kerusuhan soalnya. Bulan Mei 98. Serius? Pas bener nyokap gue ceritain emang lagi di luar tuh pada kios masih sempetin. Kenapa nama lu bukan Trisakti? Nah, Petri Sakti kan UGM Ya kan? ada juga. Ya kan biasanya sesuai momen Iya sih. dinamainnya kan. Nggak tahu. Kalau Rais itu yang gue tahu dia ngambil nama Amin Rais ya? Enggak. Bukan. Amin Rais. Bukan. Bro, emak lu ngefans sama Amin Rais. Kagak, Bang. Fix, sumpah lu harus Kagak. ngaku. Kagak bener nih. Enggak, lu harus Filosofinya. Nggak mungkin. Kalau ngefans sama Fahri Hamzah nggak mungkin nama lu Rais. Enggak, Bang. Filosofinya tuh nama gua tuh diambil dari nama depan dari nama potongan nama bokap sama nyokap gua. Enggak. Serius. Bokap lu siapa namanya? Nama bokap gua tuh Abdul Rauf Marasa Besi, diambilnya Ra. Terus nah, mak nama lu? nyokap gua tuh Lilis, diambilnya Isra. Enggak. Serius nyokap gua. Harusnya nama lu Abdul sama Lilis gitu. Kenapa Rais Abdul? enggak, Amin Rais fix. Kagak, Bang. Iya kan? Iya kan? Kagak, serius. Malu. Enggak, emak bapak lu tuh malu karena ternyata Amin Rais gini orangnya. Kayaknya dah. Iya. Padahal memang dulu ngefans sama Amin Rais. Tahu Pas juga, gua juga. Emak bapak lu 98 kan? Iya, 98. Iya, Amin Rais udah bener fix. Iya, kok bisa kepikiran nama gue ya, Mak? Gitulah pokoknya lah. Akhirnya Gue gabung di 2017 tuh gue, Bang. 17. Heeh. Gua gimana? Ceritanya lu bisa gabung tuh gimana? Nah, gue bisa gabungnya itu pertama gara-gara gue lihat Instastory adik kelas gue. Ah, Instastory adik kelas gue open mic di Jaksel. siapa? Ada namanya Alik, dia sekali doang. Sekali dan nggak sekali pernah lagi. Open mic di Jaksel. Pengen nyobain aja. Pas masih di mana itu? Di Papapu. Pasar Minggu. Hmm. Masih yang waktu itu. Nah, Terus ngeliat? gue ngeliat, terus gue tanya, ini open mic stand up mana? Jakarta Selatan, Bang. Di daerah mana? Pasar Minggu. Kebetulan deket kan. Oh, berarti lu udah tahu maksudnya ada komunitas-komunitas stand up dong di situ? Gue tahu, Bang. Gue sebenarnya dari SMK tuh emang gue udah tahu ada komunitas, cuman gue nggak pernah sempat untuk datang. Kenapa? Karena sekolahan gue tuh karena gue di sekolah SMK nomor 1 lah di Jakarta. Ya bisa terus dibilang. emang lu sekolah sampai malam kan open mic Sibuk, Bang. malam. Gue tuh berangkat tuh gelap, pulang harus gelap. Makanya sekarang orang pada ngeluh full day school, gue udah ngalamin. Oh iya. Iya, dulu logo sekolah gue tuh burung hantu. Bener. Iya. Iya, sekarang diganti jadi buku sama obor. Nah, obornya buat ngelamangin gelapnya biar terang tuh. Di mana sih sekolah di mana sih? SMK 8, Bang. SMK 8 di mana sih? SMK Negeri 8 Pejaten. Belakang Penfield. Oh, iya. Itu. Iya, Penfield. Iya. Di situ gue sebelum gue gabung komunitas stand up pun gue pernah stand up juga di sekolah gitu. Disuruh stand up sama guru di kelas. Gue ujian praktek seni budaya pun yang lain pada nyanyi, gue nyanyi tadinya. Nyanyi Payung Teduh katanya. Udah kamu stand up aja. Disuruh begitu gue. Apa guru seni lu? Iya, akhirnya gue stand up. Dan stand up dapat nilai. Gue bilang, udah mendingan nilai stand up kamu lebih bagus daripada nyanyi. Ya. Sama pernah dapat uang pertama yang gue dapetin dari stand up comedy itu pas lagi SMK juga. Di SMK. Oh, dari sekolah maksudnya? Iya, pas lagi udah ujian praktek tuh guru pemasaran. Gue kan jurusan pemasaran ya. Guru pemasaran gue, Rais, kamu stand up di kelas. Jurusan nanti. apa? Pemasaran, tata niaga. Oh, iya. Iya. Nah, gue disuruh, Rais, kamu stand up ya, habis ujian praktek, teman-teman kamu butuh hiburan. Gue stand up, dikasih uang. Gocap, itu hasil pertama gue stand up tuh. Belum masuk komunitas. Gokil. Udah bisa menghasilkan. Udah ngasilin pernah gue. Akhirnya lu gabung komunitas di Jaksel. Di Jaksel gue gabung. Nah, gue datang sendirian. Gue datang sendirian dan langsung open mic. Dan langsung gue open mic. Ingat banget tuh gue. Berarti lu sebelum gabung komunitas udah tahu bikin materi stand up kayak apa lah ya? Udah, gue karena gue Bang ya, sebelum gue gabung komunitas stand up, gue tuh orangnya dari kecil emang suka yang namanya seni gitu. Gue tuh SD pengen sekolah drum karena emang gue suka drum. Dulu SMP lagi zaman-zaman shuffle, gue juga shuffle. Dancer saya dulu. Astagfirullahaladzim. Makanya gue sekarang ketemu stand up tuh sebuah kagak pantes tapi gue kan. makanya bersyukur Bang ada stand up. Kalau nggak ada stand up ya Allah, udah gabung Batavia Dancer gue. Udah gabung Batavia Dancer gue.
Lu bayangin muka serem tapi lentur. Aduh. Kayak gue bersyukur Kan sini ada stand lagi up. cerita hidup, ya Allah. Dulu gue dancer bang, ya Allah. Ini orang Ambon dancer, lucu banget. Iya ngedance, makanya stereotip itu makanya yang tadi dulu bilang. Gue adalah orang Ambon yang maksud gue teman-teman bilang, kok ada ya orang Ambon kayak gini? Iya, gitu. tahu. Kocak aja. Gitu udah pokoknya lah. Gue udah open mic dah tuh gue di Jaksel. Pertama kali gue open mic inget banget tuh gue line up-nya di paling terakhir gue anjir. Orang ngantuk. Baru pertama kali suruh ngibur orang ngantuk kan belum jam 12 sampai jam setengah 1 tuh. Tuh open mic pertama. Pecah. Kagak. Masih gue tuh dulu punchline nggak taunya. Oh iya. Nggak taunya sih kayak gitu-gitu tuh Iya. gue. Masih Taunya. Dulu dah iya. Ternyata Iya masih. pas gua cek. Iya gitu masih kayak gitu. Itu punchline dulu tuh gue. Besok minggu depannya lagi gue open mic lagi. Terus gue pas minggu kedua tuh gue ngeberanin diri buat nanya sama anak-anak komunitas. Gue ngeliat ada Pak Mur, anak Jaksel, orang Jaksel, Pak Murtopo. Gue tuh dulu ngiranya Pak Mur tuh Bang Heri Hore. Kan jauh anjing. Gue kan dulu kan emang nggak pernah tahu, maksudnya gue nggak tahu komik-komik gitu. Gue nganya cuma Bang Heri Hore, agak kan pendeknya sama kan, gemuknya juga sama, pakai kacamata juga. Gue samperin, tapi gue untungnya kagak nyebut nama Bang Heri gitu tuh. Bang. Iya. Bang gabung komunitas gimana caranya? Oh yaudah lu nomor WhatsApp lu mana ya Bung gitu. Itu gue masuk komunitas pertama kali, inget tuh gue 2017 bulan September. Udah 2 tahun lah ya hitungannya. Tahun lah ya. Ya. Pernah ikut audisi udah. Nah, gue pas gabung Suci. Sebelum gabung komunitas pernah gue ngeberanin diri ikut audisi Audisi Suca. apa? Suca 2, Suca 3. Ngapain? Nggak tahu. Pede aja, pede. Ya terus ngapain di audisinya? Hah? Stand up? Apa? Stand up teh anjing gitu. Nggak ngerti, gue datang aja bener. Datang audisi. Gue Suca 2 tuh datang Suca 2. Suca 3 gue ngeliat, datang juga, belum gabung komunitas tuh gue. Aneh lah gue dulu pokoknya lah. Makanya pas sekarang nih gabung komunitas gue dulu gue ngikut ngantri ngeliat ini gue dulu kayak gini. Ini gue dulu kayak gini nih. Siapa sih itu masih gitu? Lu ngapain dah gitu? Gue baru kepikiran dulu gue ngapain ngantri ya. Berangkat subuh, gue pernah Suca 3. Inget banget bang, malamnya berdua gue sama temen gue, anak sekolah satu sekolah juga. Malamnya nulis materi, wede, sampai subuh kagak tidur, nyewa GrabCar, wede, berani ngeluarin duit nih modal nih. Nyewa GrabCar. Pakai GrabCar kan ke sono kan. Gue mikir nih, wede, balik modal nih ntar sukses nih di stand up nih. Hehe. Nyampe sono kan. Ngantri, pulang duluan. Langsung pulang naik Gojek. Motoran nggak mobilan. Udah belagu dulu. Iya udah. Aduh anjing. Berangkat naik GrabCar udah pede balik modal nih ntar nih dari stand up. Goyang tekor anjing. Aduh. Berarti setelah komunitas baru Suca 4 audisi. Suca 4 gue ikut audisi. Suci 7, 8? Suci 8 gue ikutnya. 8. Itu udah gabung Jaksel tuh. Udah. Suci 8 gue ikut. Suci 8 ikut, Suca 4 gue ikut. Nah, pas gabung komunitas gue ada peningkatan dah tuh. Apanya? Tahap 2. Lolos tahap 2. Lolos tahap 2 di Suca. Pas waktu itu mah belum gabung komunitas. Udah, makasih. Langsung pulang. Nggak ngobrol sama siapa-siapa udah. Udah tuh, ikut audisi. Kesibukan lo apa sih selain stand up apa sih? Hah? Hah? Nanya kesibukan. Apaannya kesibukan gua? Apa kuliah, kerja? Enggak. Terus kerja apa? Gua sekarang nih. Iya. Kalau sekarang gua ini magang di Ketawa Comedy Club. Oh, ya kan malam kalau itu kan. Iya. Ya, Sebelumnya kerja. Sebelumnya kerja di Dum Dum Taiti. Di mana itu? Di Arkadia. Tukang teh tarik dulu saya. Dulu tukang teh tarik. Bukan orang Aceh doang yang bisa, orang Ambon juga bisa narik teh. Aneh anjing. Orang Ambon kerjanya di Dum-Dum. Emang terlalu imut. Gak apa-apa dong. Lu orang Ambon. Kerja di mana? Dum-Dum. Aneh tuh, imut. Dum-dum gitu. Iya, imut Iya. anjing. Terlalu imut buat orang Ambon. Iya, makanya nggak lama gua nggak lama di sana cuma 3 bulan. Kuliah doang. enggak kuliah? Kuliah gua enggak. Memang kerja
kerja juga gitu, putus nyambung. Iya, putus nyambung. Sekarang lagi magang di Ketawa berarti. Lagi magang Ketawa. Gue Tempatnya Kang Mo ya. sebenarnya gue udah sempat masuk dunia F&B sih. F&B, maksudnya restoran pernah gue ngalamin. Apa? Di restoran. Kerja apa bikin Kerja, usaha sendiri? kerja. Oh, tapi Kerja. Ya 2 hari. yang nggak kerja anjing itu mah 2 hari. 2 hari. Iya. Apa hitungannya 2 hari mah? Cuma 2 hari doang. Nyoba itu mah anjing lu. Masih kalah banyak absen sama pelanggan gue. Ya makanya. 2 hari doang gue Di mana kerja itu? di dapur Cikajang. Aduh anjing restoran apa? Kenapa Nggak namanya tahu. lucu banget? brengsek. Dapur Cikajang ada. Dapur Cikajang pokoknya. Dapur Cikajang. Iya, gue di situ jadi waiter. Ya Allah, lagi-lagi tuh Ambon nganter makanan. Makanya gue tetap nganter makanan selalu thanksin tahu. Kenapa enggak itu sih? Lu kenapa enggak ngikutin jejak Ambon yang lain sih? Jadi penyanyi gitu. Penyanyi gue nggak ada bakat bang di suara mah. Orang Ambon nggak bisa nyanyi nggak mungkin. Nggak, gue solawatan dulu. Anak hadroh gue dulu. Anak majelis. Serius, gue vokal 2. Suara gue kan ngebas. Aduh gue capek banget ketawa, aduh anjing. Gue banyak yang udah gue lalui mah, dunia seni mah. Bener gue. Gue pernah sampai diajak sama bokap gue buat ini, Buat nagih apa? hutang. Nah, kenapa nggak mau? Dragging gue pertama kali. Gue dateng, gue Bragging gimana ya? anjing? enggak, gue jadi pagi-pagi nih dibangunin sama bokap gue. Ah. Bang, bangun. Temenin papa. Bilang, mau kemana? Ke Bintaro. Gue mikirnya positive thinking, ke rumah saudara nih. Bintaro orang kaya, makanya gue Iya. ikut. Biasanya kalau orang Ambon, kita yang ikut dapat aja nih cepet 200 Iya, dikasih uang jajan. Oh gitu. Makanya gue pede. Kalau saudara? Kalau saudara, Iya. gue dateng ke sono. Terus? Terus di sono udah ada orang Ambon, 3 orang nungguin di pinggir jalan. Kok COD-nya pinggir jalan nih? Masih anteng nih gue, mungkin pengen bikin surprise kali nih ke rumah saudara lagi ulang tahun. Ya kan, duduk. Kelar nih. Udah kemana nih om kita? Udah yuk ikutin saya. Datang ke gerbang, wih di rumahnya gede banget. Digedor-gedor, kagak ada yang keluar. Ada mbak-mbak nongol dari jendela. Tapi gue liat tuh mukanya panik kayak nggak nyambut saudara datang gitu. Kayak nggak nyambut saudara. Kalau saudara datang kan nyambut, hei semua apa kabar gitu kan, kayak dibuka kayak aduh gitu. Gitu kayak ketakutan. Terus security komplek itu nyamperin, ada apa ngobrol-ngobrol. Gue denger aja nguping kan gue, katanya oh penarikan hutang nih. Oh ini caranya nagih hutang. Oh ini, gue baru sekali tuh. Besok-besokannya nggak mau lagi gue. Kalau diajak bokap nggak mau. Kayaknya kalau dibilang Nggak. ke rumah saudara juga kayaknya lu nggak percaya. Nggak percaya gue. Nggak, Sampai-sampai nggak. kalau ayo kondangan saudara. Nggak. Enggak, bukan kondangan, nyari orang di kondangan kan. Begitu gue jadinya sekarang. Aduh, bener gue mulu jadi disuruh ikut. Kadang-kadang bokap gue udah emang. Malu Sunda ya. Mak gue Medan. Lah, kok namanya Lilis anjing? Lilis Suryani Panjaitan, nggak tahu namanya Lilis. Nge-twist lagi aja hidup. Lilis kan Sunda banget. Iya, gitu ya. Nah, sebagai apa namanya komik yang bisa dibilang baru mulai lah, baru merintis kan 2 tahun ini lu belum dapat kesempatan buat berkompetisi di TV nasional gitu-gitu. Lu ngerasa tapi dalam perjalanan 2 tahun ini apa aja yang udah lu dapetin dari stand up gitu? Yang udah gue dapet dari stand up. Udah ada lah beberapa lah menurut gue. Apa itu? Apa aja? Yang nggak pernah gue lupain kali ya, maksudnya untuk selama ini nih sampai sekarang nih gue bisa ke Bengkulu gara-gara stand up. lu nggak stand up juga kan ya bisa-bisa aja Maksudnya sebenarnya. iya, karena stand up gue bisa naik pesawat gitu. Iya. Pengalaman pertama kali lu naik pesawat Iya, gara-gara stand up. gara-gara stand up. Untuk stand up lah gitu, untuk stand up pernah naik pesawat gara-gara stand up gitu. Oh, ke Bengkulu itu. Bengkulu sama Haji. Oh, Haji DPR. Iya. Ngapain itu? Stand up di sana. Oh, lu juga stand up di stand sana. up juga di sana. Jadi bintang tamu juga. Gue ngebuka si Haji juga. Oh. Jadi di situ jatuhnya kayak GSC 2 tapi gue ngebuka si Haji nih. Haji emang headline-nya gitu. Terus apa lagi? Itu pengalaman lah ya, Pengalaman. Terus apa lagi? Pencapaian apa lagi ya? Nggak harus pencapaian juga sih, Is. Maksud gue ya semenjak lu gabung stand up tuh Stand up. ada apalah gitu yang Arab Bangkis. Emang kenapa aja? Ya, maksudnya semenjak lo gabung stand up selama 2 tahun ini apa yang ya selain itulah, selain pengalaman lu bisa kemana-mana, ada apalah gitu yang lu dapat gitu? Pola pikir sih. Pola pikir kayak gimana misalnya? Ya gue bisa lebih bisa ngasih apa namanya
argumen gue, bisa ngasih tanggapan. Dan juga kalau di stand up tuh gue bisa ini bang, intinya apa namanya, bisa ngeluarin semua yang ada di hati gue gitu. Iya. Maksudnya bisa ada wadah nih untuk mencurahkan semuanya. Kadang-kadang kan kita apa namanya ya balik lagi ke open minded orang ya. Kita kadang-kadang ngomong kayak gini orang belum tentu suka. Tapi kalau di stand up tuh lu mau ngomong apaan aja juga ada nih ngomong dengerin gitu. Tempat selama lu bisa tanggung jawab sama apa iya, yang lu ngomongin kan. Balik lagi ke situ. Itu sih sebenarnya kayak lu bisa ngeluarin unek-unek lu lah, maksudnya daripada lu pendem lu gila nanti kan. Iya. Semenjak lu gabung stand up lu ngerasa ada yang berubah gak sih dari hidup lu gitu? Atau apa hal yang bikin lu bersyukur gitu lu bisa gabung dan kenal stand up ya? Gue bersyukur bisa gabung stand up ya kak. Gue punya banyak temen yang biasa ada di channel ini dah, maksudnya yang latar belakangnya yang beda-beda beragam gitu. Soalnya berarti memang sama lah ya maksudnya. Iya, maksud gue kayak kadang nih gue stres nih, kadang misalnya kita punya masalah. Kita kalau datang ke open mic aja nih, ngeliat orang stand up, jadi kayak terhibur lagi, ternyata ada yang lebih sulit daripada kita. Nah, iya benar. Itu. Benar. Ternyata masalah kita tuh nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ternyata bro. banyak yang lebih berat. Gitu, jadi maksudnya kalau lagi stres tuh datang ke tempat open mic, tempat anak-anak komunitas, stres hilang pokoknya bener. Gue beberapa kali ketemu sama teman-teman komik ya, itu beberapa banyak yang cerita kayaknya dulu sempat ngerasa punya masalah hidup, terus nggak tahu gimana cara ngungkapinnya, gimana cara ngeluapinnya, nggak tahu. Sampai akhirnya stres sendiri, terus beberapa ada yang sampai kepikiran gue kayaknya pengen bunuh diri deh gitu. Banyak yang belum kenal sama stand up, tapi semenjak kenal sama stand up kok gue goblok banget ya dulu bisa kepikiran bunuh diri. Iya bener, gitu. Bener. Karena pun gue juga pernah ngerasain kayak depresinya gue gitu, misalkan kayak lagi stres banget. Karena kita kan ya namanya hidup ya pasti ada masalah gitu. Pasti ada masalah, tapi balik lagi semua orang tuh juga punya masalah, bukan lo doang gitu. Iya bener itu. Makanya pertama di stand up itu yang gua bersyukur adalah kita jadi bisa mencurahkan isi hati kita, unek-unek kita gitu. Yang kedua kita jadi bisa ngelihat ternyata masalah hidup orang juga banyak, beragam dan lebih sulit daripada kita. Iya gitu. Kayak temen gue itu Ilham Setiadi. Iya ternyata. Gokil, iya gue bisa punya temen yang hidupnya sesulit itu loh. Cuma di stand up doang kan? Iya. Maksudnya kalau di lingkup teman-teman kita yang biasa lah di luar stand up gitu, lu nggak pernah nemuin atau nggak, mungkin ada tapi nggak pengen ngungkapin gitu. Iya, ini tuh beneran kita tahu ceritanya. Kalau dia dibuang sama orang tua kandungnya, dia nggak tahu orang tua kandungnya siapa, bener. Terus dia diangkat sama orang kaya, terus bangkrut. Iya, maksudnya sesulit itu masalah hidupnya, tapi ya hidup masih bisa hidup sekarang loh. Iya. Dan dia juga udah berdamai kan sama hal itu, kayak dia mau menceritakan itu juga ke kita udah salah satu hal yang berdamai. Nggak semua orang bisa kayak gitu soalnya. Benar. Terus apalagi ya cerita hidup yang hidupnya miskin banget ada, gila bener. Sampai hidupnya susah banget, mau apa namanya rumahnya aja sampai ditopang bambu. Nah, iya. Jonek. Bang Jonek. Iya. Karena dulu gue pikir yang anjing hidup gue susah banget. Iya. Ternyata banyak yang jauh lebih susah, banget. tapi tetap bahagia aja hidupnya. Senyum, gitu iya. Iya bener. Anjing rumahnya di tengah-tengahnya penyangganya bambu. Tuh bambunya kalau diambil buat bambu gila, roboh rumahnya loh. Atau tiba-tiba ada panda ke rumahnya. Kenapa bisa panda masuk ke rumahnya Bang Jonek? Kenapa bisa ada di pemukiman warga panda anjir? Iya, siapa tahu. Iya sih bisa. Iya, maksudnya pernah kejadian dibilangin cawang. Begitu ya, benar bersyukur sih. Bersyukur bang gue di stand up bang. Gue juga nggak tahu dah, misalkan kalau nggak ada stand up ya, gue sekarang lagi ngapain gue nggak tahu. Ya itu tadi lo bilang si Apel kan. Iya, gue nggak tahu ngapain gue sekarang ya. Jadi Batavia dancer kan. Mungkin nih ya, soalnya gue juga dulu karir di dance juga udah lumayan dah, ibarat kata bisa ngasilin juga soalnya. Iya, cuma ya itu lo mungkin apa ya mau ngeluapin unek-unek lo ya di mana gitu. Nah, iya ke situ lebih leganya, kayak lebih enaknya lah, lebih nyaman. Benar. Atau ngedance juga nggak bisa ketawa. Ngedance lu pusing ngapalin koreo, on beat. Tapi sekarang udah nggak ngedance lagi? Udah nggak bang. Sama sekali? Udah nggak sama sekali. Malah gue semenjak masuk stand up nih, gue kan agak gemukan ya sekarang ya. Nyokap gue selalu bilang kenapa nggak dance aja sih biar kurus. Mak gue lebih dukung gue lentur nih. Iya loh,
udah kamu gemukan kenapa nggak ngedance aja sih Aduh, begitu ya loh. Allah, lucu banget. Kalau ngedance jadi katanya kurusan. Emaknya rela sih ngeliat anaknya serem-serem begini ngedance, ya Allah. Makanya kalau lagi Ya latihan Allah. tuh, kalau latihan koreo kan dancer biasanya depan kaca ya. Iya, Gua nah, suka- itu loh. Gue suka males tau kalau ada anak latihan lapangan aja yuk gitu biar nggak ada Biar kacanya. nggak ngeliat ya, biar nggak ngeliat diri sendiri. Iya gitu. Ya Allah. Ya. Jadi dance tuh dulu gua. Tapi lo ada harapan dalam waktu dekat atau dalam jangka waktu panjang nih di soal karir lo atau kehidupan lo di stand up? Gue sih pengennya selalu ada di lingkup stand up sih maksudnya. Entah mau di posisi apa ya maksudnya. Sampai kapanpun. Pokoknya sampai kapanpun saya tetap cinta stand up. Saya Terus sudah kalau cinta. target jangka pendek atau secara karir pribadi Secara lo? karir. Ya inilah maksudnya apa namanya? Bisa dinotis sama komik-komik senior tapi dengan karya stand up gua. Iya, Karena bukan stand up dengan bad attitude. bukan jangan sampai tahu sih nggak tahu misalkan ada juga bodo amat lah. Tahu gara-gara roasting kemarin itu mau pak mau Berisik ya. TV juga sih target gua maksudnya. Pengen lah Semua ya. pasti pengen Semua lah pasti. masuk TV. Bonusnya itu lah Bonus, ya. iya. Dari kerja keras lah istilahnya kan. Banyak. Oke. Oleh juga apaan ya? Banyak gitu yang nggak bisa dilupain misalkan lagi di stand up kayak bisa lolos audisi ngewakilin Jaksel kan 5 tuh pilihan waktu itu audisi open Apa? ada Panji. Oh, Lagi World World Tour kan 5 tuh. Oh, lu dapat tuh. Gue dapat slot alhamdulillah kan audisi internal dulu tuh Jaksel. Dan pada saat itu emang tadinya ya maksudnya gue emang nggak pengen ikut audisi karena belum ada materi. Heeh. Di situ gue sebenarnya udah ada premis maksudnya pengen cerita. Gue bilangnya bang gue open mic aja nih karena emang belum bener-bener gue belum tulis cuma ada di otak. Kata bang Popon udah lu ikut aja is. Ternyata pecah. Alhamdulillah pecah. Lolos akhirnya. Lolos alhamdulillah. Dan gue lanjut yang di Tebet diadu kan tuh iya. sama Bekasi, Cikarang sama mana lagi lupa Iya. gue. Alhamdulillah di sana gue pecah juga itu sebuah kepuasan yang Iya. puas banget sih maksudnya. Kepuasan pribadi ya. Kepuasan pribadi maksudnya. Paling enggak. Ditonton Bang Panji Iya. sama komik senior. Benar. Itu sih yang paling maksudnya seneng gitu bisa pecah di depan senior mah udah seneng banget gue. Maksudnya biar ada yang berkesan gitu di komik-komik senior. Nah, lu kan tadi kan cerita ke lu. Cerita kan lu udah ikut audisi sebelum lu gabung komunitas kan. Iya. Nah, lu masih inget gak lu waktu itu bawain apa? Aduh, apa ya dulu tuh materi udah lupa bang. Itu lu nulis kan tapi? Nulis. Nah, itu materi pertama yang lu tulis Materi berarti pertama kan? gue yang gue tulis tuh, ini gue ada satu doang yang gue inget. Gue tuh pengangguran, itu kan gue lulus ya maksudnya. Gue tuh seorang pengangguran gitu. Jadi seorang pengangguran tuh serba salah. Ngapain aja salah. Di rumah salah, tidur salah, sampai-sampai makan juga salah. Iya lah orang gue makan di pala bapak gue masih kayak gitu. Ngilu tau gak? Dengerin ngilu tau. Oh, enggak ada. Bener. Ya, enggak dia benerin, emang gitu aja. Itu belum gabung komunitas kan? Belum gabung komunitas. Ya, tapi lu itu sebenarnya udah tahu konsep setupaan selain tuh di situ kan? Iya. Nah, maksudnya gue nyari-nyari di browsing aja Google, YouTube ya, gitu. YouTube. Iya. Lihat suci gitu. Ya udahlah, kalau begitu terima kasih Rais buat waktunya. Thank you juga Udah Bang mampir kemari. Yuda sudah memberi saya aktivitas pada hari ini. Karena kalau tidak dipanggil saya sedang Sedang apa? di kamar saja main hago. Main hago lagi. Anjing gue pernah dapat duit gara-gara di hago lu. Apaan? Kok dapet duit sih? Stand up di hago pernah dapat duit gue lomba. Stand up di hago? Iya. Stand up di hago apaan sih? Hago lu tau hago kan? Tahu. Ada voice chat, room chat gitu. Terus stand up di situ? Iya, dapat gope gue juara 2. Beneran bang, gue ada Suara doang dong? suara doang. Baru kali itu gue dapetin hasil stand up dengan posisi bajunya nggak pakai baju, tiduran, dapat 500.000. Biasa kalau stand up kita harus rapi wangi di depan audiens, interaksi. Enggak, itu yang ketawa siapa dong? Hah? Yang ketawa siapa? Ya kalau kita lihat lucu apa nggak lucunya, lihat yang typing kalau emot senyum nyengir ada matanya lucu pasti gitu. Terus ada yang typing lucu banget, itu lucu. Oh, di chatnya forum chat Iya ya? tuh forum chatnya malah naik. Astagfirullahaladzim. Sumpah gue baru tahu absurd banget. Ada bang. di Lebih Hago. absurd dari itu stand up di talk anjir. Ada Stand di up Hago. hago. Ada di Hago bang. Sulit banget Serius, sumpah. gue kalah anjing sama satu namanya Joko. Siapa dia? Dia impersonate Jokowi. Jadi cuma Waduh, lucu banget anjir. halo semua. Waduh, Gitu anjing kalah gue dia dapat lucu. 1 juta anjing. Gue Waduh, lucu 500. banget.
Lucu sekali. Tapi gue baru kali itu gue stand up nggak pakai baju dapat gope. Aduh, lucu sekali. Terima kasih Hago. Mantap. Itu juga gue power bank dari Hago. Terima kasih Hago. Ngapain lu kok bisa dapat power bank anjing? Ada deh. Anda malu ya mengeluarkan sesuatu itu ya. Hasil apa ini? Hasil dari Hago. Emang Hago terbaik dah. Hago terbaik. Hago terbaik sekali anjing. Ya udah kalau gitu terima kasih teman-teman. Thank you Bang, mantap. Silakan di komen kalau misalnya mau gua ngajak ngobrol siapa dah pokoknya. Jangan lupa subscribe. Lo ada Instagram nggak? Ada Bang, Follow apa ya? Rais Marsi, S-nya 2. MAR. RAISS MARSSY. Jangan lupa follow, oke? Follow bro. Dadah. Thank you, mantap.